Sebelumnya, setelah Hansen, Zero, dan rubah perak berhasil keluar dari hutan persik dan kembali ke penampungan, singkat cerita, Hansen pun menghubungi Profesor Bayisan dari Aula Suci. Hansen memperlihatkan bentuk tombaknya kepada Prof. Yisan untuk melihat apakah dia tahu keterampilan yang cocok untuk senjata itu. Tunggu sebentar, ucap Prof. Yisan pergi membaca dengan teliti informasi lebih lanjut. Setengah jam kemudian, dia kembali ke komunikatornya dan memberitahu Hansen senjata ini sangat langka. Tapi aku ingat satu orang yang menciptakan senjata yang bekerja dengan cara yang sama. Mungkin terlihat sedikit berbeda, tetapi secara fungsionalnya sama. Ini adalah senjata satu tangan yang paling cocok untuk menusuk dan ayunan berat. Pria itu menciptakan keterampilan itu, tapi itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu hanya peringkat sebagai keterampilan kelas A di Aula Suci. Itu disebut bor naga beracun. Kau harus melihatnya jika kau tertarik. Hansen pun berterima kasih atas infonya kepada Prof. Yisan. Hansen tidak punya pilihan lain. Kelas keterampilannya hanya kelas A, itu jauh lebih buruk dari yang diharapkan Hansen. Prof. Yisan sendiri memberitahukan Hansen bahwa tidak ada seni Genohyper kelas S yang cocok untuk itu. Setelah itu, Hansen membeli seni naga beracun Hypergeno kelas A. Hansen mengamatinya dengan seksama. Itu memang cukup cocok untuk senjata tombaknya. Merasakan ada getaran di lautan jiwanya, Hansen lalu memasuki lautan jiwanya. Tampaknya jiwa bis T-Rex bersayap 4 yang terbungkus mulai berevolusi. Akhirnya evolusinya berhasil menjadi jiwa bis mengamuk. Hansen pun langsung memanggil jiwa bisnya yang menjadi tombak merah darah mengamuk dengan kobaran api yang membara. Itu terlihat sangat perkasa. Api senjata itu menghasilkan panas yang luar biasa hebat. Jika itu menyentuh tubuh seseorang, Hansen membayangkan tidak perlu banyak usaha untuk langsung memanggang kulit dan dagingnya. Sekarang setelah aku memiliki senjata ini, aku harus menemukan bis Supergat untuk mengujinya, ujar Hansen pada dirinya. Tiba-tiba Yang Manli datang dan berkata, "Bos, Lu Hui ada di sini untuk menemuimu." Apa yang dia lakukan di sini? Tidak mungkin dia jauh-jauh ke sini hanya untuk berterima kasih kepada kita karena telah menyelamatkan tempat tinggalnya, kan? Ujar Hansen yang segera menemui Lu Hui. Terlihat Juting dan yang lainnya menunggu di luar pintu ruangan. Ternyata pemimpin Lu Hui sangat ramah, meluangkan waktu untuk datang menemuiku, ujar Hansen tersenyum kepada Lu Hui. Aku datang ke sini untuk berterima kasih kepadamu karena telah menarik bis gajah tulang putih itu pergi. Namun aku juga ingin membuat kesepakatan denganmu jika kau mau mendengar apa yang kuusulkan, ungkap Lu Hui membalas senyuman Hansen. Tidak perlu berterima kasih kepadaku, tetapi aku selalu dapat memberikan ruang untuk lebih banyak usaha bisnis, ujar Hansen. Kami percaya kami telah menemukan bis Supergat, tetapi kami saja tidak cukup untuk menghabisinya. Oleh karena itu, aku ingin bekerja sama dengan sheltermu dan menghadapi bis itu bersama-sama, ungkap Lu Hui tanpa banyak basa-basi. Bis Supergat macam apa itu? Tanya Hansen setelah mendengar. Itu adalah bis serigala, jawab Lu Hui singkat. Serigala macam apa? Tanya Hansen lagi. Baiklah, dia adalah raja dari beberapa ratus ribu serigala. Kami tidak dapat mendeteksi apakah itu memiliki unsur atau tidak. Tetapi itu sangat kuat. Sebanyak itu yang kami tahu. Kekuatan dan kecepatannya luar biasa, ungkap Lu Hui menjawab. Beberapa ratus ribu serigala? Sedikit berbahaya bukan? Ujar Hansen mengerutkan keningnya. Berpikir bahwa itu adalah kawanan serigala untuk memimpin. Jika dia setuju untuk meminjamkan bantuannya, itu bukan pertarungan sepele. Ditambah lagi, jika ingin membunuhnya di tengah gerombolan serigala, itu jauh lebih sulit. Melawan bis Supergat yang sendirian akan menjadi tugas yang jauh lebih mudah. Ini akan menjadi musuh yang sulit untuk diatasi. Aku harus akui, jika tidak, aku tidak akan meminta bantuanmu. Tubuh Raja Serigala sangat seimbang. Bis Supergat ini sepertinya kandidat yang layak untuk dihabisi, jelas Lu Hui. Hansen mengangguk setuju bis Supergat ini memang tangguh. Tidak diragukan lagi, tetapi dengan bantuan sekutu manusia lainnya, mereka pasti memiliki peluang. Bagaimana kita akan bekerja samanya? Ujar Hansen bertanya dan memastikan. Aku ingin kau membantu menarik sekawanan serigala itu. Kita bisa berurusan dengan Raja Serigala. Setelah itu selain dari jiwa bis jerahan akan dibagikan, jelas Lu Hui menjawab.
Mendengar itu, pikir Hansen jelas apa yang diinginkan Lu Hui adalah kemampuan Wang Yuhang. Lu Hui terkejut dan terkesan dengan kemampuan Wang Yuhang untuk menarik bis ketika dia menyelamatkan shelter Demon King. Maaf, jika seperti itu, maka kita tidak bisa bekerja sama, ujar Hansen menolak dengan tegas. Mengapa? Tanya Lu Hui. Jika kau ingin bekerja sama dengan kami, maka kami harus diberikan pukulan terakhir pada bis Super God itu. Begitulah seharusnya, ungkap Hansen menjawab. Itu memalukan, mungkin lain kali, ujar Lu Hui pergi. Lu Hui tidak menyangka Hansen memiliki kemampuan untuk membunuh bis Super God. Dia hanya menginginkan kemampuan Wang Yuhang untuk menarik bis. Tetapi ambisi Hansen terlalu besar. Setelah Lu Hui meninggalkan shelternya Hansen, Hansen memanggil Yang Mandi, memerintahkannya untuk mencari tahu di mana Lu Hui dan kelompoknya akan melawan Raja Serigala yang dia bicarakan. Lalu setelah Hansen mendapatkan informasinya dari Yang Mandi, Hansen dengan segera menuju ladang utara, menunggangi si singa emas bersama rubah peraknya. Hansen tidak membawa Wang Yuhang karena takut akan terjadi kesalahan jika pria itu hadir. Bagi Hansen, ini adalah kesempatan yang sempurna. Rubah perak akan datang, jadi itu sudah cukup untuk menahan serigala saat dia menghadapi raja 1 lawan 1. Akhirnya Hansen bertemu dengan kawanan serigala. Hansen langsung ke tengah kawanan dengan rubah perak di tangan. Seperti yang diharapkan, serigala di sepanjang jalan berpisah dan membentuk jalan bagi Hansen. Tidak ada yang berani mendekat. Hansen memperhatikan para kawanan serigala. Tiba-tiba mereka mengaum. Hansen dengan sigap memanggil tombak membaranya dan berjalan ke arah kawanan serigala. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya Hansen melihat sang Raja Serigala. Raja Serigala di atas sebuah bukit kecil. Itu tidak terlihat sangat mencolok dan tidak memiliki fitur yang luar biasa. Itu tampak seperti serigala biasa, kecuali sedikit lebih besar dan memiliki tanda biru di dahinya. Sepertinya tidak ada atribut elemental pada kulitnya juga. Tidak heran Lu Hui ingin menghabisinya. Bis ini kelihatannya terlalu mudah, pikir Hansen. Hansen bersiap dengan tombak membaranya yang dia pegang dengan satu tangan. Api yang berkobar di atas yang membuatnya tampak menakutkan. Mustahil, bagaimana mungkin serigala ini tidak takut dengan kehadiran rubah perak, gumam Hansen terkejut. Para kawanan serigala pun tanpa takut mulai menerjang Hansen. Ada yang tingkat mutan dan ada juga tingkat darah dewa. Bahkan jika Hansen berdiri di sana siap untuk membunuh mereka, jumlahnya terlalu banyak dan dia akan kehabisan stamina dan menjadi terlalu lelah untuk melanjutkan sebelum bisa membunuh mereka semua. Hansen tanpa ragu-ragu memanggil sayapnya dan mencoba melarikan diri. Dia bisa membunuh bis darah dewa, tapi kebugarannya hanya sedikit lebih baik, yang berarti mereka bisa merusaknya. Ditambah lagi dengan jumlah serigala yang di sana untuk mendukung Raja Serigala, bahkan Queen dan paman kecil tidak akan cukup untuk membantu dan peluang kemenangan masih sangat tipis. Semua serigala mulai melompat setinggi mungkin, mencoba menangkap Hansen. Serigala biasa ini meskipun tidak memiliki sayap, masih bisa meluncur di udara. Hansen mulai mendarat. Hansen sekarang mengerti bahwa bis Super God memimpin kawanan tidak akan lebih baik dari bis Super God yang berkeliaran sendirian. Dalam beberapa hal mereka bahkan lebih menakutkan. Terakhir kali Hansen menyaksikan Lu Hui memerintahkan pasukan tentara untuk mengerumuni penyerang, dan sekarang Raja Serigala memerintahkan kawanannya untuk menyerang. Hansen mengayunkan tombaknya dengan sangat ganas, tetapi tidak ada yang takut akan hal itu. Tombak Hansen terus menyapu dan mengirim banyak serigala menjauh. Tubuh mereka terbakar hitam dalam hitungan detik. Beberapa berhasil berdiri kembali dan melanjutkan pengejaran mereka, tidak peduli dengan api yang terus membakar tubuh mereka. Hansen pun banyak membunuh serigala dalam upayanya melarikan diri. Hansen memperhatikan bahwa sebagian besar serigala yang dia bunuh hanyalah serigala biasa, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sementara itu, rubah perak telah berbaring di bahu Hansen sepanjang waktu tak mau bergerak. Tepat ketika para kawanan yang mengejar mulai menipis, Hansen berpikir dia bisa terhindar dari jeda dan pemulihan. Namun tiba-tiba Hansen mendengar suara yang tidak terlalu jauh. Di seberang ladang, derap kuda datang berlari ke arahnya seperti ombak laut. Di atas mereka semua, Raja Kuda yang tampan memerintah langit, mengepakkan sayap yang indah yang mengamati tanah di sekitarnya. Aku melarikan diri dari wilayah serigala hanya untuk berakhir di dunia kuda, gumam Hansen murung ketika melihat kuda bersayap mendekat.
Hansen menampar dirinya sendiri, berpikir mengapa aku datang ke sini. Sejak awal harusnya aku terjebak untuk mencari bis Supergat Solo. Mencoba mengambil keuntungan dari orang lain akan membuatku terbunuh. Untungnya sepertinya ada tanah tak bertuan di antara kawanan serigala dan Pegasus yang memisahkan antara kawanan serigala dan kawanan Pegasus. Mereka tidak datang yang memberikan Hansen kesempatan untuk beristirahat. Hansen tidak berani terbang di langit, tidak akan ada keuntungan di sana mengingat Pegasus adalah makhluk terbang. Hansen melihat sekeliling, tidak ada yang luar biasa tentang tempat itu karena itu hanyalah lapangan berumput. Setelah Hansen melihat lebih dekat, rumput itu lebih pendek daripada di tempat lain. Beberapa rumput bahkan berwarna kekuningan. Itu sangat berbeda dari rumput hijau segar panjang yang ada di ladang di sebelah kiri dan kanan tempat Hansen berdiri saat ini. Selain itu, tidak ada tempat yang istimewa, bahkan tidak ada danau atau kolam, hanya lapangan berumput. Serigala dan Pegasus menatapnya, tetapi tetap menjaga jarak. Mereka tidak akan pergi, jadi Hansen memutuskan untuk tetap tinggal sementara dia aman. Dia tidak berpikir serigala atau kuda bersayap akan terganggu melihatnya seperti itu untuk waktu yang lama. Untungnya Hansen membawa banyak perbekalan, termasuk larutan nutrisi. Jadi dia bisa tinggal di sini setidaknya 2 bulan jika perlu. Setelah itu 2 minggu berlalu dan mereka masih tetap berada di tempat mengawasi Hansen dan tidak membiarkannya pergi. Rubah perak, kamu harus melakukan sesuatu dan membantuku menemukan jalan keluar dari kekacauan ini. Kamu tidak akan menunggu sampai aku mati sebelum kamu kabur kan? Ujar Hansen sambil menangis. Lalu Hansen mengguncang-guncang tubuh rubah perak. Ini tidak benar, tidak ada banyak perbedaan antara rubah dan serigala bukan? Tidak bisakah kamu pergi dan berbicara dengan Raja Serigala atas namaku? Dan katakan padanya, itu semua hanyalah kesalahpahaman yang besar, lanjut Hansen kepada rubah perak imutnya. Tiba-tiba rubah perak melompat, mungkin dia muak dengan ocehan Hansen. Hansen merasa lebih baik dia berbicara dengan batu. Setelah beberapa saat, Hansen melihat para Pegasus itu dalam keadaan gelisah ringan. Terlihat Pegasus dengan aura merah muncul. Mereka berpisah dan membentuk jalan untuk itu, tidak berani menyentuhnya. Apakah itu anak dari bis Supergat? Ujar Hansen saat melihat dan terkejut. Pegasus merah sepertinya belum lama lahir dan bahkan Pegasus darah dewa menghindari untuk pendekatan. Jika aku menculik Pegasus merah, bisakah aku menggunakannya untuk melarikan diri dari kerumunan Pegasus? Pikir Hansen yang memikirkan pikiran jahatnya. Hansen bertanya-tanya apakah dia bisa menusukkan pisau ke leher Pegasus merah dan membuat kesepakatan pada Raja Pegasus. Meskipun Pegasus merah itu kecil, dia tetaplah bis Supergat. Hansen tidak sepenuhnya yakin dia bisa menghadapinya sendirian. Pegasus merah kecil itu tampak ingin tahu tentang segalanya. Itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Hansen dan rubah perak dengan penuh minat. Dia mencoba memasuki ladang Hansen beberapa kali, tetapi setiap kali Raja Kuda bersayap menghentikannya dan mengirimnya kembali. Itu memalukan. Jika Pegasus merah itu datang sendiri, mungkin aku benar-benar bisa menculiknya, gumam Hansen dalam pikirannya saat melihat tingkah laku sang Pegasus merah. Setelah itu malam pun tiba. Hansen berbaring di rumput mengamati langit malam. Dia menghitung bintang-bintang yang berkilauan di atas. Hansen mendengar suara dari kerumunan Pegasus. Hansen melihat bahwa Pegasus merah menyelinap ke arahnya dengan matanya yang tertuju pada Hansen. "Kemarilah anak kecil, kemari," ujar Hansen sambil wajahnya dimahkotai dengan senyum aneh. Dia mengulurkan tangannya ke Pegasus merah seolah-olah dia memanggil bayi untuk merangkak ke arahnya. Tapi Pegasus merah itu mundur beberapa langkah dan matanya tampak waspada. Hansen memperhatikan bahwa perilakunya seperti paman tua menyeramkan yang ingin menculik seorang anak. Dengan cepat, Hansen membuang wajahnya yang menyeringai dan memasang tampang polosnya. Pegasus merah mulai mendekati Hansen. Hansen berpikir bahwa ada yang tidak beres. Jika serigala dan Pegasus saling menghindari, mungkin itu sebabnya mereka tidak mendekat. Tapi sekarang Pegasus merah ada di dalam. Mengapa Pegasus lain tidak datang? Pegasus merah mulai mengendus Hansen. Melihat itu, rubah perak tampak kesal. Dia menggertakkan giginya dan menggeram. "Ayolah, jangan bertengkar. Kita semua adalah teman," ujar Hansen sambil menahan rubah perak imutnya. Sedangkan Pegasus merah tampak terlihat senang dan melompat. Lalu Hansen merasakan detak jantungnya melonjak kaget. Dia pikir Pegasus merah kecil ini akan marah, tapi Hansen lihat dia tetap imut dan ceria.
Detik berikutnya, tentakel seperti pohon anggur menembus tanah dan bergerak menuju Hansen. Tentakelnya sangat cepat. Hansen bereaksi dan melompat ke langit menggunakan sayapnya. Sayangnya, Pegasus merah kecil tidak beruntung. Tidak peduli dia sekuat apa. Ia baru lahir dan tidak memiliki pengalaman di dunia. Tentakel pohon pun mulai mencengkramnya erat-erat. Kemudian padang rumput terbelah menjadi dua menggali parit. Tentakel yang menggeliat di sekitar Pegasus merah kecil itu mulai menyeretnya ke arah lubang. Hansen melihat dari atas dan hanya bisa melihat. Hansen tidak dapat memahami makhluk celaka macam apa yang bersembunyi di bawah kakinya. Tidak heran mengapa baik serigala maupun Pegasus tidak berani mendekatiku. Dengan makhluk mengerikan tergeletak di sini, gumam Hansen. Pegasus merah meringkik, tubuhnya bersinar merah, cahaya merah mengiris tentakel yang kemudian jatuh ke tanah memuntahkan darah hijau. Tapi tentakel pohon itu terus menjerat Pegasus merah. Melihat itu, Hansen tak tinggal diam. Dia memanggil tombak membaranya dan melesat dengan cepat lalu membakar tentakel itu. Pegasus merah kecil itu pun bebas dari genggaman monster tentakel. Lari! Teriak Hansen pada Pegasus merah. Pegasus merah kecil itu belum mengembangkan kemampuan untuk terbang. Karena masih di bawah, sepertinya akan disambar lagi oleh tentakel yang baru tumbuh. Jadi Hansen mengambil Pegasus merah kecil dan terbang ke langit. Makhluk yang tergeletak di bawah tanah itu sangat aneh. Hansen tidak yakin mengapa ia tampak begitu tertarik pada Pegasus merah kecil. Hansen dan rubah perak hampir tidak mendapat perhatian. Makhluk bawah tanah itu sepertinya hanya fokus pada Pegasus merah kecil ini. Ujar Hansen mulai terbang menjauh. Tiba-tiba Hansen mendengar suara raungan. Makhluk yang tidak dikenal itu mengeluarkan raungan yang menyesakkan jiwa yang membuat tanah bergetar. Itu adalah cacing raksasa yang terlihat seperti kelabang. Hanya sebagian dari tubuhnya yang terungkap. Tetapi itu sudah sangat besar. Seluruh punggungnya berbulu dan tentakelnya mulai mengincar Hansen dan Pegasus merah. Mereka datang terlalu cepat, jauh lebih cepat daripada sayap darah dewa mengamuk milik Hansen. Selanjutnya, bulu di punggungnya ternyata adalah tentakel itu sendiri dan mereka bersikeras mencegah kepergian mangsanya. Tiba-tiba, Pegasus turun melesat melindungi Pegasus merah kecil tanpa rasa takut. Mereka bergegas menuju monster yang sebelumnya bersembunyi di bawah bumi itu. Banyak para Pegasus yang menyerbu ke medan perang, mendapati diri mereka terjerat oleh semak tentakel. Banyak para kuda bersayap itu dicabik-cabik dan dibuang, menumpahkan darah ke tanah yang hancur. Hansen yang melihat langsung mengayunkan tombaknya yang membakar. Namun dari kejauhan jeritan panjang terdengar menandakan kedatangan Raja Pegasus yang diselimuti awan, bukti murka yang dibawanya. Awan Raja Pegasus mulai menyebar jatuh menimpa makhluk besar di bawah. Mereka menempel pada tentakel, menahannya seperti lem, terperangkap di dalam awan tebal dan kental. Monster itu tidak bisa melepaskan tentakelnya, berjuang dan meronta-ronta tetapi tidak berhasil. Pegasus dan Raja Pegasus tidak lagi peduli pada Hansen dan mereka mengalihkan semua perhatian mereka ke monster itu. Hansen melihat ke bawah, terdengar raungan dingin memekik melintasi lapangan berumput. Dengan kecepatan tinggi, para serigala berlari menuju tempat pertempuran. Tanda di dahi Raja Serigala bersinar seperti suar yang membuat serigala lainnya membiru. Bulu mereka bersinar dengan cahaya biru dan mata mereka masing-masing seperti sapir. Itu seperti sekawanan serigala hantu. Hansen terkejut mengira kawanan serigala itu datang untuk menyerang Pegasus. Tapi sekawanan serigala yang diselimuti cahaya biru melompat ke medan pertempuran dan mencabik-cabik monster tentakel. Bukannya melawan kawanan Pegasus atau menyebabkan masalah, mereka malah datang membantu kawanan Pegasus, membantu mereka dalam pertempuran. Raja Serigala melihat ke langit dan melolong lagi. Tanda biru di dahinya bersinar lebih terang daripada yang pernah dilihat Hansen. Begitu juga dengan para Pegasus, mereka meningkatkan kemampuan mereka juga. Kawanan serigala dan Pegasus menyerang monster itu tanpa rasa takut. Meskipun sebagian besar Pegasus tidak dapat melukainya, di bawah penindasan brutal bawahan mereka, Raja Pegasus dan Raja Serigala sekarang bebas untuk memasuki pertarungan. Raja Serigala mulai menggigit tentakel, sedangkan Raja Pegasus menanduknya dengan keras. Hansen membeku saat dia melihat ke bawah dari langit. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertarungan skala besar antar bis terjadi. Fakta bahwa dua spesies berbeda bekerja sama satu sama lain sedemikian rupa sungguh luar biasa. Kemampuan Raja Serigala memungkinkannya untuk mengipasi Pegasus mengejutkan Hansen. Dia berpikir bahwa Raja Serigala adalah bis yang sangat istimewa.
Meskipun kekuatan pribadi Raja Serigala di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan bis Supergat lainnya, keterampilan dukungan yang dimilikinya sangat efektif. Raja Serigala tidak bisa terbang, tetapi dengan bab mereka mampu meluncur di udara dengan kekuatan dan kecepatan yang hampir tak tertandingi. Itu adalah keterampilan yang luar biasa. Begitu juga dengan kekuatan Raja Pegasus, tidak jauh dari Raja Serigala. Kekuatannya menengah ke bawah pada grafik kekuatan bis tingkat Supergat. Awan yang ditembakkan seperti lem bekerja untuk menahan monster itu. Itu adalah kekuatan yang sangat istimewa. Hansen tidak bisa memastikan elemen mana yang terkait dengannya. Namun melihat itu membuat Hansen bersemangat dengan prospek itu. Hansen pun berniat kabur membawa Pegasus merah kecil. Tapi saat dia ingin melakukannya, salah satu dari Pegasus menghadang Hansen. Hansen segera membatalkan rencananya untuk menculik Pegasus merah kecil. Kecil kemungkinan Hansen bisa melarikan diri sambil menculik Pegasus merah kecil. Lalu Hansen mendarat agak jauh dari medan perang dan menurunkan Pegasus merah kecil. Dia mengangkat tangannya dan perlahan mulai berjalan pergi. Kawanan Pegasus menukik ke bawah untuk mengepung Pegasus merah kecil. Hansen mencoba pergi, tetapi ada lebih banyak Pegasus yang menghalangi kepergiannya. Pegasus merah kecil meringkik yang mendorong kawanan Pegasus mencegah kepergian Hansen. Hansen terkejut dengan itu. Setelah kejadian hari ini, dia sangat sadar bahwa ada jauh lebih banyak hal dalam pikiran bis daripada yang dia yakini sebelumnya. Hansen lebih memahami mereka. Dia berbalik untuk melihat Pegasus merah kecil itu melambai lalu pergi. Hansen pun terbang menggunakan sayapnya sambil berpikir. Monster tentakel itu sebagian besar sudah mati pada saat ini. Hansen takut begitu Raja Pegasus dan Raja Serigala selesai, mereka akan kembali untuk menghabisinya. Karena itu dia tidak berencana untuk berkeliaran lebih dari yang seharusnya. Setelah sepanjang hari terbang, Hansen akhirnya sudah cukup jauh dari daratan berumput. Tapi ternyata di belakang kawanan Pegasus mengejarnya, membuat Hansen sangat terkejut dan mempercepat terbangnya. Namun sayang, awan terbentuk di udara di sekelilingnya. Raja Pegasus sudah berada di hadapan Hansen membawa Pegasus merah kecil. Kepala Pegasus merah kecil terangkat tinggi dengan ekspresi bangga. Dia melompat ke arah Hansen dengan gembira. Ia kemudian meludahkan sesuatu dari mulutnya. Hansen melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah kristal ungu gelap. Pegasus merah kecil menggunakan kepalanya untuk mendorongnya lebih dekat ke Hansen. Apakah itu untukku? Ucap Hansen sambil melihat kristal itu. Dia tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi padanya di dunia ini. Setelah melihatnya, Hansen menyadari bahwa itu adalah esensi kehidupan Geno. Kemungkinan besar dari monster bawah tanah yang baru saja dibunuh kawanan Pegasus dan kawanan Serigala. Fakta bahwa Pegasus merah kecil telah membawanya ke Hansen sungguh luar biasa. Hansen merasa seolah-olah dia secara tidak sengaja menemukan tiket lotre yang memenangkan 5 juta dolar. Setelah itu, Pegasus merah kecil melompat kembali ke Raja Pegasus, memandang Hansen dan membuat suara. Itu pasti berarti ucapan selamat tinggal. Raja Pegasus mengepakkan sayapnya yang megah dan melesat ke langit, lalu menghilang beberapa detik. Hansen pun terlihat sangat senang sambil memegang kristal ungu dan berkata, "Aku pikir waktuku di sini akan sia-sia. Ternyata aku sangat salah. Aku seharusnya bisa memakan esensi kehidupan Geno ini kan?" ujar Hansen sambil menjilatnya. Namun itu tidak meleleh seperti yang terjadi di Suaka Dewa pertama. Kristal ungu gelap ini seperti kristal asli. Sepertinya jika kamu ingin memakan esensi kehidupan Geno di Suaka Dewa kedua, kamu harus melakukan sesuatu yang istimewa, gumam Hansen yang tidak berani menelan seluruh kristal. Jelas menelan kristal secara acak bukanlah solusi. Jika Raja Pegasus dan Raja Serigala tidak menginginkannya, pasti ada sesuatu dengan esensi kehidupan Geno. Karena itu Hansen belum berani memakannya. Karena kecurigaannya, Hansen sudah memiliki beberapa tebakan. Tapi dia tidak terlalu yakin. Dia harus menunggu beberapa saat lagi sebelum membuktikan apakah idenya benar atau tidak. Hansen pun memasukkan esensi kehidupan Genonya ke dalam sakunya dan melanjutkan perjalanannya. Dia memutuskan untuk kembali ke penampungan.